Задержись мне! Bóg mi za to skaże. Nieszczęsne biedaki. Film dimulai di sebuah ruangan di mana dua pria, Poldek dan Sezepek, sedang mencari sesuatu untuk dicuri. Saat mereka melarikan diri dari rumah itu, mereka melihat beberapa orang berlari bersama mereka di hutan. Pria bersenjata mengawal wanita Yahudi telanjang yang lari ketakutan, yang kemudian terbunuh. Mereka memasuki lubang dan menyembunyikan hasil rampasan di selokan. Setelah itu, Poldek pulang, membohongi istrinya soal pulang telat. Mereka berpelukan dan menuruti godaan daging mereka untuk mengalihkan perhatiannya. Saat sekelompok pria Yahudi diam-diam menggali lubang di bawah tanah, di jalan, beberapa orang Yahudi sedang membersihkan jalan sambil dilecehkan dan diejek oleh perwira Jerman. Orang-orang Yahudi terus menggali lubang di bawah rumah mereka, dipimpin oleh Mundek. Keesokan harinya, saat Mundek berada di pasar gelap, bertransaksi. Tiba-tiba, Sezepek muncul dan meninju Mundek karena menjual cincin palsu kepadanya. Setelah itu, Poldek dan Sezepek kembali ke gorong-gorong, menyembunyikan barang curiannya yang akan segera mereka jual. Mereka berbicara dengan santai. Sezepek membagikan hubungan dan rasa frustrasinya tentang pacarnya saat mereka mendengar keributan. Mereka melihat beberapa pria Yahudi keluar dari lubang menuju selokan. Mereka takut sekaligus kaget melihat Poldek dan Sezepek, apalagi Mundek salah satunya. Orang tua itu menawar dan menyogok mereka dengan jam tangannya. Tetapi Poldek menganggap itu tidak cukup, jadi dia meminta uang sebagai imbalan atas perlindungan mereka dari Nazi, melihat ini sebagai keuntungan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Setelah itu, keduanya pergi ke bar dan minum. Tak disangka, kenalan Poldek juga ada di sana dan mentraktir mereka minum sebagai tanda menawari mereka bantuan atau permintaan kapanpun mereka membutuhkannya. Keesokan harinya, Nazi mengambil paksa orang-orang Yahudi, melecehkan, dan menembak mereka. Wanita itu bergegas ke rumahnya, mengkhawatirkan anak-anaknya. Semua orang panik dan mengkhawatirkan kehidupan mereka, namun istri Janek mengonfrontasinya tentang malam ketika dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan dengan Caja, tepat di lantai mereka. Dia kemudian pergi dan meninggalkan istri dan putrinya demi majikannya. Semua orang bergegas pergi ke bawah tanah. Karena baunya, mereka berjuang untuk menempatkan yang lebih muda, yang takut, seperti saudara perempuan Clara, Mania, yang frustrasi dengan situasi mereka. Sesuai kesepakatan, Poldek memandu mereka. Mereka berjalan di selokan yang bau dan tinggal di sana bersama mayat yang mengambang. Suatu hari, Poldek mengunjungi temannya Bortnik, dan para penjaga mengantarnya ke teman perwiranya yang sibuk menembaki beberapa orang Yahudi. Dia berbohong padanya tentang melihat orang Yahudi dan kemudian pulang. Sambil mandi, istrinya bertanya-tanya apakah ada orang Yahudi yang selamat di luar sana, dan mereka berdua mengasihani mereka. Di malam yang sama, Clara panik karena adiknya, Mania, kabur. Keesokan harinya, Poldek membeli banyak sayuran untuk orang Yahudi. Sementara mereka mengerjakan sendiri di selokan, Poldek membawakan mereka makanan. Karena lapar, mereka berebut makanan. Clara meminta Poldek untuk mencarikan adiknya, namun, pria tersebut mengatakan kepadanya bahwa ghetto kosong dan saudara perempuannya mungkin berada di camp. Kemudian, Poldek menugaskan beberapa orang untuk menemaninya. Saat dalam perjalanan, dia memberitahu mereka bahwa hanya sedikit yang bisa diselamatkan, bahkan tidak setengahnya. Setelah itu, mereka mendiskusikannya dengan orang-orang. Gagasan untuk memilih siapa yang akan diselamatkan menyebabkan keributan. Ini adalah keputusan yang sulit untuk dibuat. Poldek yakin mereka hanya bisa menyelamatkan 11, tapi mereka bersikeras untuk menambah lagi dan lagi. Kemudian, mereka terus berjalan melalui air yang bau dan mual. Sebelum mereka keluar, Poldek mengadu kepada orang tua, Ignacy, bahwa bayaran yang diterimanya tidak cukup untuk membantu mereka bersembunyi dari Nazi. Saat Poldek pulang, teman perwiranya, Bortnik, sedang menunggunya, mengklaim bahwa dia telah memasukkan orang Yahudi ke selokan mereka, yang dia bantah. Petugas ngotot turun ke sana untuk verifikasi dan pengaduan tetangganya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, temannya mengingatkannya tentang hadiah yang bisa mereka dapatkan dari pemerintah mereka untuk setiap orang Yahudi dan berharap untuk menangkap mereka. Di selokan, orang Yahudi sedang menyiapkan makanan mereka. Mereka mendengar suara berisik saat petugas lain dikejutkan oleh seekor tikus. Poldek terlalu gugup saat berjalan ke selokan. Mereka mencapai tempat dia menyembunyikan mereka, tapi untungnya mereka tidak bergabung dengannya. Mereka mengizinkan Poldek untuk memeriksanya sendiri. Suatu malam, saat Sezepek sedang makan malam yang menyenangkan bersama Poldek dan keluarganya, dia tidak sengaja menyebutkan jam tangan dari salah satu orang Yahudi. Istri Poldek, Wanda, sedikit terkejut bahwa dia membantu mereka dan merasa kesal karena mendapatkan uangnya dari melakukan itu. Sementara yang lain tidur nyenyak, Janek dan kekasihnya, Caja, kembali bersenang-senang. Keesokan harinya, Bortnik datang saat Poldek dan Sezepek sedang makan di restoran. Dia kesal karena petugas lain menemukan sekelompok orang Yahudi di bawah selokan itu. Poldek berpura-pura kesal dengan uang yang bisa mereka dapatkan dan meyakinkan Bortnik bahwa mereka akan
mendapatkan yang lain. Padahal sebenarnya, dia mengkhawatirkan orang Yahudi. Dia bergegas memeriksanya di selokan, kemudian Sezepek memutuskan untuk mundur, karena dia tidak mau mati untuk menyelamatkan mereka. Poldek mencapai saluran pembuangan. Dia bergegas dan menemukan orang lain mati. Mundek marah dan menyalahkannya karena memimpin petugas menggantikan mereka. Setelah beberapa dari mereka terbunuh, beberapa berhasil melarikan diri. Sisanya merasa tertekan dengan apa yang terjadi, yang menyebabkan Janek mudah terpicu oleh kebisingan anak-anak dan pria yang berdoa dengan suara keras. Sementara itu, Poldek dan Sezepek memeriksa lubang pembuangan untuk melihat apakah ada orang Yahudi di sana. Mereka berkumpul sebelum tidur ketika Poldek datang membawakan selimut untuk mereka. Kemudian Ignacy memberitahunya tentang perhiasan yang dia sembunyikan sebagai kompensasi, bukan uang tunai. Poldek pulang menemui istrinya, bersemangat untuk menunjukkan perhiasannya. Dia menjanjikannya kehidupan yang lebih baik, namun Wanda berubah pikiran saat dia menyadari dari mana asalnya. Sedangkan ketika orang lain masih tidur, Janek dan dua pria lainnya mencuri sejumlah uang dan senjata dari orang-orangnya dan melarikan diri. Saat mereka semua bangun, mereka menyadari barang-barang mereka yang hilang, yang membuat Mundek marah. Tiba-tiba, Poldek datang penasaran dengan apa yang terjadi. Mundek menyalahkannya karena petugas menemukan beberapa dari mereka, itu mendesak yang lain untuk melarikan diri. Poldek datang untuk mengembalikan perhiasan tersebut sebagai tindakan pencabutan dari kesepakatan mereka. Mengingat tuduhan dan pengkhianatan yang dia terima, dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya dan keluarganya untuk menyelamatkan mereka. Namun, saat dia membalikkan punggungnya karena frustrasi, Mundek menyerangnya, lalu dia keluar. Di malam yang sama, Poldek dan Sezepek berbincang sambil berjalan pulang. Ketika Sezepek menyebut pacarnya sedang hamil, Poldek bercanda tentang tidak menjadi ayah, membuatnya marah, dan mereka bergulat. Keesokan harinya, karena mereka kekurangan perbekalan, Mundek keluar untuk mengambil sesuatu dari luar. Ketika tiba-tiba beberapa penjaga memperhatikannya. Tapi kemudian, penjaga itu curiga dan hendak menembaknya ketika Poldek masuk ke TKP untuk melindunginya. Berakhir, mereka memukuli penjaga sampai mati. Tapi tetap saja, Mundek menuduhnya sebagai pengkhianat. Malam itu, Poldek dan seorang pria lainnya masuk ke selokan. Tiba-tiba, dia mendengar suara berisik, dia melihat dua anak yang tersesat dan mengembalikan mereka. Setelah itu, dia menawarkan lelaki tua itu untuk melanjutkan perjanjian mereka dan mendapatkan perhiasannya. Ketika Poldek sedang membeli makanan, keesokan harinya, penjual berbicara tentang orang-orang tidak bersalah yang digantung dan menderita, termasuk Sezepek, atas kematian seorang tentara Jerman, yang mereka bunuh beberapa hari yang lalu. Dia berduka atas apa yang terjadi pada Sezepek, tetapi istrinya merasa sebaliknya. Ketika mereka mendengar suara di selokan, mereka segera bersembunyi dan menyerang pria yang melarikan diri sambil berteriak bahwa dia menemukan orang Yahudi. Tepat waktu, Poldek sedang dalam perjalanan. Dia membantu mereka untuk bergerak, melarikan diri, dan mengubah lokasi mereka. Mereka masuk ke lubang yang menyempit, di mana Caja berjuang untuk masuk dan kemudian mengungkapkan bahwa dia hamil, membuatnya merasa menyesal. Terutama dalam situasi mereka saat ini. Poldek dan Mundek kembali mengambil barang-barang mereka. Sepanjang jalan, mereka melihat mayat Janek dan lainnya. Mundek membuka tentang rencananya untuk pergi ke kamp Janouska dengan harapan bisa bertemu Mania, demi Carla. Jadi, Poldek menemaninya, orang tua yang bisa membantunya pergi ke Janouska. Poldek kembali ke gorong-gorong dan terkejut saat menyaksikan Caja mencoba melahirkan secara diam-diam meskipun sangat berbahaya tertangkap oleh kebisingan yang akan mereka buat. Beruntung, dia berhasil melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian Poldek memberitahu mereka bahwa Janek, sang ayah, telah pergi, membuat Caja kesal, dan kehilangan akal. Setelah itu, Poldek menceritakan hal itu kepada istrinya. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan bayi itu dan berpikir untuk mengadopsinya dan membuatnya terlihat seperti anak kerabat mereka. Poldek yang hendak memberitahu mereka tentang rencana istrinya, kembali ke gorong-gorong dan disambut kabar buruk. Karena depresi, Caja membunuh bayinya sendiri. Mereka semua kecewa, dan Carla menyalahkan Poldek lagi. Sementara itu, Mundek berhasil pergi ke kamp. Dia menemukan dan membujuk Mania untuk kembali dengan saudara perempuannya, tetapi dia bersikeras untuk tetap tinggal di sana. Setelah itu, dia kembali untuk memberitahu Clara tentang hal itu. Carla dikejutkan olehnya saat dia mandi, dan bukannya merasa sedih karenanya, dia membiarkan dirinya dimanjakan oleh Mundek dan memuaskan hasrat seksual mereka. Keesokan harinya, Poldek membagikan semua yang akan dia jual kepada mereka. Ketika dia melihat gadis itu sakit, dia membiarkannya mengintip dan bernapas dari lubang dan melihat jalan. Kemudian, lelaki tua itu dan istrinya mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak dapat membayarnya lagi. Poldek tampaknya berubah pikiran. Dia menginstruksikan dia untuk menggunakan uangnya sebagai gantinya, untuk membayarnya di depan semua orang agar mereka tidak berpikir bahwa dia melakukan semuanya dengan gratis. Suatu malam, Poldek dan keluarganya diganggu oleh Bortnik yang ingin minum lagi. Saat membantu temannya, putrinya secara tidak sengaja menyebut-nyebut orang Yahudi, yang membuatnya marah dan menyebabkan dia dan istrinya bertengkar. Hujan saat komuni putri Poldek, yang menyebabkan dia khawatir tentang orang-orang Yahudi di bawah tanah. Dia bergegas memeriksanya bahkan sebelum komuni berakhir, membuat istrinya marah. Dalam perjalanan, dia melihat beberapa petugas menanam beberapa ranjau, lalu dia memprotesnya. Dia turun ke selokan bersama petugas lain yang mempercayainya karena dia adalah pekerja selokan. Tiba-tiba, Bortnik menemukan apa yang dia sembunyikan di sana. Dia merasa dikhianati dan menembaknya,
Tetapi Poldek terus mencari orang-orang Yahudi itu bahkan ketika dia hampir tenggelam. Keesokan harinya, dia bangun dan melihat Bortnik, yang kepalanya terbentur dan mati. Dia mulai mencari orang-orang Yahudi, dan akhirnya, dia menemukan mereka aman. Dia pulang ke rumah kosong mereka saat keluarganya meninggalkannya. Tapi keesokan harinya, istrinya membangunkannya, bercanda tentang kebodohannya untuk kembali, dia memaafkannya. Sementara itu, mereka mendengar ledakan bom di atas selokan. Setelah beberapa saat, mereka mendengar beberapa orang Rusia. Kemudian, Poldek memanggil mereka untuk keluar di mana Poldek dan keluarganya menunggu mereka. Akhirnya, setelah 14 bulan bersembunyi dalam kegelapan, mereka melihat cahaya. Semua orang terkejut saat mereka keluar dari lubang. Mereka semua kewalahan dan bersyukur akhirnya dibebaskan. Tamat. Terima kasih telah menonton. Wileu Jeong Wayakyo, Tong Hilap Subrek, Hatur Nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.